Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, Bapak berharap semua anak-anak berada dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita doakan juga kepada beberapa teman-teman kita yang hari ini belum bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan mereka sedang sakit. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa segera mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, karena musim ini akhir-akhir banyak hujan, Bapak berharap teman-teman tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang bergizi agar teman-teman tetap sehat dan imunitas teman-teman juga kuat. Nah, seperti yang Bapak janjikan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan belajar tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum tentang apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ayo, siapa? Udah ada yang tahu belum tentang teks laporan hasil observasi itu? Kok pada diam semua ya? Berarti teman-teman belum tahu ya apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi ya? Baik, Bapak akan sederhanakan pertanyaan Bapak. Ada yang tahu apa itu observasi? Ada yang tahu apa itu observasi? Coba teman-teman siapa yang tahu? Ya, silakan Uca, apa itu observasi? Baik, betul sekali. Betul sekali yang dikatakan oleh Uca, yang disampaikan oleh Uca bahwa observasi itu berarti pengamatan. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang suatu objek. Bapak ulangi sekali lagi ya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi tentang hasil pengamatan peneliti tentang suatu objek yang diamati. Nah, apa sih gunanya teks laporan hasil observasi ini? Apakah fungsi dari teks laporan hasil observasi ini? Nah, fungsi dari teks laporan hasil observasi ini adalah untuk mendokumentasikan tentang suatu objek yang telah diamati oleh peneliti. Jadi, agar peneliti itu dapat melaporkan hasil pengamatannya, maka dibuatlah teks laporan hasil observasi ini. Dan nantinya pembaca dapat menemukan informasi tentang objek yang telah diamati oleh peneliti tersebut. Nah, sebelum Bapak melangkah lebih lanjut, Bapak ingin menyamakan persepsi dari anak-anak terlebih dahulu. Nah, kita ketahui sendiri bahwa pengamatan dan penglihatan itu adalah dua hal yang berbeda. Penglihatan adalah kegiatan panca indera kita untuk menangkap suatu objek yang kita lihat. Sedangkan pengamatan adalah kegiatan untuk mengamati secara detail atau secara mendalam tentang objek yang sedang diamati. Penglihatan ini tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi karena panca indera kita hanya sekilas untuk melihat bahwa ternyata itu sebuah objek. Namun pengamatan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena dalam kegiatan pengamatan kita harus benar-benar mengamati tentang objek yang kita amati, meliputi bentuk, warna, kemudian ciri khusus, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kegiatan pengamatan, kita memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi. Bapak kasih contoh yang sederhana. Ketika anak-anak hanya melihat Bapak seperti ini, nah, anak-anak itu namanya penglihatan. Namun ketika anak-anak melakukan kegiatan menganalisis Bapak mulai dari warna rambut, kemudian pakaian yang dipakai, warna sepatu,
dan bahasa tubuh maupun bahasa tutur yang digunakan, maka anak-anak telah mengamalkan pengamatan. Jadi seperti itu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang cara menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, tentunya dalam pembuatan teks laporan hasil observasi ini tidak dibuat tanpa tujuan. Tentunya ada tujuan yang ingin disampaikan, ada tujuan berupa informasi yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian apa sih tujuannya bagi anak-anak setelah mempelajari teks laporan hasil observasi ini? Tujuan dari anak-anak setelah mempelajari materi pada pagi hari ini adalah nantinya diharapkan teman-teman itu dapat menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ini. Nah, informasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi teman-teman juga. Jadi, materi pada pagi hari ini insya Allah sangat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Mari langsung saja kita masuk ke materi inti pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi ada 3 cara dalam menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja 3 cara tersebut? Cara yang pertama adalah menemukan informasi inti dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah menemukan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah menemukan kalimat perincian dalam teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah menemukan informasi inti dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasi inti dalam teks laporan hasil observasi ini berisi tentang fokus objek yang diamati oleh peneliti dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi, ketika peneliti menulis objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi ini, biasanya objek yang diamati itu bersifat spesifik dan fokus pada satu objek saja. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam teks laporan hasil observasi ini, objek yang diamati itu bersifat spesifik dan fokus terhadap satu objek. Jadi objek yang diamati itu tidak melebar kemana-mana. Nah, kenapa teman-teman harus menemukan informasi inti dalam teks laporan hasil observasi ini? Penting sekali bagi teman-teman untuk dapat menemukan informasi inti dalam teks laporan hasil observasi agar teman-teman tahu dan maksud objek apa yang diamati oleh peneliti dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Informasi inti dalam teks laporan hasil observasi ini kalau dalam teks cerita rakyat bisa disamakan dengan tema. Nah, informasi inti dalam teks laporan hasil observasi ini sangat penting bagi teman-teman agar dapat memahami apa yang menjadi fokus dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah menemukan kalimat definisi. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Yang kedua adalah menemukan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini adalah kalimat yang berisi penjelasan dan batasan tentang suatu objek atau suatu hal. Bapak ulangi sekali lagi ya, bahwa kalimat definisi ini adalah kalimat yang berisi penjelasan dan batasan tentang objek atau suatu hal. Nah, penjelasan dalam kalimat definisi ini bertujuan untuk menerangkan suatu objek atau suatu hal yang akan dijabarkan. Kemudian, batasan dalam kalimat definisi ini bertujuan untuk membatasi keterangan atau penjelasan agar penjelasan yang terdapat di kalimat definisi objek A tidak bertumpang tindih dengan penjelasan
yang terdapat dalam definisi objek B. Jadi jelas sekali ya, batasan ini sangat penting agar definisi objek A tidak bertumpang tindih dengan definisi objek B. Jadi Bapak ulang sekali lagi bahwa kalimat definisi ini berisi tentang penjelasan dan batasan tentang suatu objek atau suatu hal. Nah, selanjutnya apa saja ciri-ciri dari kalimat definisi ini? Kalimat definisi ini biasanya menggunakan kata-kata adalah, merupakan, yakni, dan yaitu. Bapak ulangi lagi ya. Ciri-ciri dari kalimat definisi adalah menggunakan kata adalah, yaitu, yakni, dan merupakan. Dan lain sebagainya, dan merupakan. Jadi ketika teman-teman nantinya dalam teks LH, teks laporan hasil observasi, menemukan kalimat yang menggunakan kata adalah, merupakan, dan yaitu, itu dapat dipastikan bahwa kalimat itu berarti kalimat definisi. Yang kedua, kalimat definisi ini berisi penjelasan tentang suatu objek. Nah, ini seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Dan ciri yang ketiga adalah kalimat definisi ini akan memiliki makna ketika terbalik. Artinya apa? Ketika terbalik ini adalah ketika objek berada di depan maupun objek berada di belakang, maka makna dari kalimat definisi ini adalah sama. Bapak contohkan, misal buku adalah sekumpulan kertas yang berisi tulisan dan berisi ilmu pengetahuan. Kalau kita balik bukunya di belakang menjadi sekumpulan kertas yang berisi tulisan dan ilmu pengetahuan adalah buku. Nah, jelas sekali bahwa kalimat definisi ini ketika objeknya berada di depan maupun di belakang, maka maknanya tidak akan berubah. Nah, selanjutnya cara menemukan informasi dalam teks LHO. Cara yang ketiga adalah menemukan kalimat perincian. Nah, cara yang ketiga adalah menemukan kalimat perincian. Nah, anak-anak harus tahu apa yang dimaksud dengan kalimat perincian. Kalimat perincian ini adalah kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam tentang kalimat utama. Nah, biasanya kan kalimat utama itu masih bersifat umum ya. Nah, tugas dari kalimat perincian ini adalah untuk mengupas lebih dalam atau mendetail maksud atau tujuan dari kalimat utama. Jadi jelas sekali ya bahwa kalimat perincian ini, Bapak ulang sekali lagi, adalah kalimat yang bertujuan untuk mengupas atau mendetail lebih dalam tentang kalimat utama. Nah, ciri-ciri dari kalimat perincian ini biasanya menggunakan kata diantaranya, antara lain, sebagai berikut. Nah, begitu ya teman-teman, ciri-ciri dari kalimat perincian adalah antara lain, sebagai berikut, diantaranya. Nah, itu teman-teman materi kita pada pembelajaran pagi hari ini tentang cara menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi dapat kita simpulkan dalam menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi ada 3 cara. Yang pertama adalah menemukan informasi inti, yang kedua menemukan kalimat definisi, dan yang ketiga adalah menemukan kalimat perincian. Baik, nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Jika teman-teman masih belum paham tentang materi yang Bapak sampaikan atau dirasa teman-teman kurang jelas apa yang Bapak sampaikan, nanti Bapak akan jawab di grup WhatsApp tersebut. Kemudian tugas dari teman-teman adalah menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi yang telah Bapak sampaikan di grup WhatsApp.
Nah, sekali lagi ya, tugas dari teman-teman adalah menemukan informasi dari teks laporan hasil observasi yang telah Bapak sampaikan di grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan. Pertemuan minggu depan kita akan mengulas tentang tugas teman-teman dan kita akan masuk pada materi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kiranya Bapak cukupkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pesan Bapak sesuai di awal, karena saat ini adalah musim hujan, teman-teman tetap jaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, diusahakan jangan sampai kehujanan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Sampai bertemu minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.